Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Untuk mata kuliah audit teknologi informasi ini sebelumnya kita udah pernah masuk ke Dedek? Apakah kita pernah masuk kuliah? Pernah, Pak. Pernah sekali ya? Iya, Pak, offline. Offline satu kali ya. Terus untuk kelasnya hanya satu kelas ya, bukan ada kelas A, B ya. Iya, Pak, betul. Satu kelas ya, karena untuk mata kuliah yang lain ada yang 2 kelas. Sebenarnya yang 2 kelas mata kuliah sama itu membingungkan juga. Oke ya. Nah, saya coba share screen dulu ya. Share screen-nya. Apakah slide-nya bisa dilihat, Adik-adik? Bisa, Bisa Pak. ya. Oke ya. Nah, untuk audit ya sistem informasi ini ya. Nah, kita coba awali dengan definisi dari audit itu sendiri ya. Nah, di sini definisinya audit itu adalah sebuah proses yang sistematis ya, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit. Nah, jadi misalnya lembaga apa ya, Komnas HAM ya, melakukan audit terhadap suatu perkara ya. Nah, jadi biasanya kita mendengar istilah seperti itu. Nah, maka Komnas HAM tersebut akan melakukan proses-proses secara sistematis ya. Terus dia dilakukan secara mandiri ya, tanpa campur tangan ya, ada tekanan dari pihak-pihak lain ya. Dan seluruh proses yang dilakukan itu terdokumentasi dengan baik ya. Apakah berupa video ya, dokumentasinya, foto, gambar ya, teks, perangkat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk memperoleh bukti audit. Terus ada juga yang disebut dengan istilah kriteria audit ya. Nah, kriteria audit ini adalah sejumlah kebijakan ya. Nah, sejumlah kebijakan atau prosedur-prosedur ya, atau persyaratan yang dipakai sebagai rujukan ya. Nah, jadi kita melakukan audit, kriterianya apa ya. Nah, kriteria audit tentang Komnas HAM misalnya, hak asasi manusia ya. Terus ada kriteria audit tentang LPSK ya. Terus ada kriteria audit tentang keuangan suatu organisasi ya. Nah, itu adalah kriteria audit ya. Ada sejumlah kebijakan dan prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai rujukan. Terus ada bukti audit. Apa itu bukti audit? Nah, bukti audit itu bisa berupa rekaman ya. Terus bisa pernyataan mengenai fakta ya, atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat dilakukan atau diverifikasi kebenarannya ya. Nah, terus selanjutnya ada dikatakan temuan audit ya. Nah, misalnya suatu lembaga atau organisasi ya, setelah dilakukan audit menyeluruh ya tentang keuangan, nah maka ditemukan ya beberapa hal ya yang perlu dikonfirmasi ya, atau yang perlu dijelaskan ya. Nah, ini berkaitan dengan temuan audit, yaitu hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria-kriteria tadi ya. Terus ada yang disebut dengan kesimpulan audit. Artinya hasil dari suatu audit yang disampaikan oleh tim audit
setelah mempertimbangkan tujuan audit dan seluruh temuan audit ya. Jadi setelah kegiatan audit itu dilakukan ya, prosesnya dilakukan dari awal hingga akhir ya. Nah, terus nanti diberikan kesimpulan dari hasil audit tersebut. Nah, terkadang juga audit ini dibagi menjadi 3 pihak ya. Ada audit pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga ya. Nah, audit pihak pertama artinya audit internal ya, yaitu audit yang dilakukan oleh atas nama organisasi itu sendiri untuk tujuan internal ya. Nah, misalnya Puskom kita ya, nah itu akan melakukan audit ya, mengaudit semua jaringan ya, device, perangkat, komputer dan lain sebagainya ya. Nah, karena itu dilakukan hanya di Puskom ya, dan dilakukan secara internal, maka disebut audit pihak pertama ya. Terus ada audit pihak kedua ya. Nah, ini adalah audit yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan ya dengan organisasi ya, misalnya pelanggan, pemerintah ya, pemasok dan lain sebagainya. Nah, ini ada pihak kedua yang melakukan audit. Terus ada audit pihak ketiga. Audit pihak ketiga ini dilakukan oleh organisasi mandiri ya, seperti badan sertifikasi, konsultan ya, dan lain-lain. Ini audit yang dilakukan oleh orang-orang ahli ya di luar organisasi. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip audit. Prinsip audit di sini ada yang dikenal dengan istilah ethical conduct ya. Nah, perilaku etis. Nah, di sini dapat dipercaya ya. Nah, terus prinsip audit itu harus bisa dipercaya hasilnya ya. Punya integritas ya. Dapat menjaga kerahasiaan dan berpendirian ya. Nah, jadi prinsip audit itu bisa menjaga rahasia ya dari sesuatu yang diaudit. Terus ada prinsip fair presentation ya, penyajian yang fair. Apa maksudnya? Yaitu kewajiban untuk melaporkan secara benar dan akurat terhadap temuan audit ya. Nah, jadi kalau kita melakukan audit IT ya, audit teknologi informasi, nah, apapun yang kita temukan ya, misalnya kita menemukan kabel LAN yang digunakan itu tipenya tidak standar ya, terus RAM-nya sudah tidak memungkinkan digunakan untuk pengolahan data yang berkecepatan tinggi ya. Nah, mungkin itu hasil audit ya. Nah, tapi yang kita dapatkan itu ya harus kita laporkan apa adanya ya, dilaporkan secara benar. Terus juga dilaporkan ya hambatan yang ditemukan selama audit ya. Terkadang pada saat melakukan proses audit TI ya, ini kita lebih bicara tentang dunia TI. Ada petugas-petugas yang dirasa kurang bersahabat ya. Nah, pada saat kita mau mengaudit sebuah komputer ya, nah si karyawan yang memegang komputer tersebut, memegang password komputer tersebut, terkadang dia kelihatan agak keberatan ya, komputernya kita utak-atik, kita pegang-pegang ya. Nah, mungkin ada data-data penting yang mereka sembunyikan di sana ya, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain ya. Nah, jadi kalau ada hambatan-hambatan seperti itu tetap kita sampaikan ya. Terus do professional care ya. Nah, ini kecermatan profesional. Kesungguhan dan ketepatan penilaian dalam audit ya. Nah, di sini memiliki kompetensi ada hal yang sangat penting ya. Jadi orang-orang yang akan melakukan audit TI itu ya
Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki kepakaran ya, memiliki kompetensi. Kalau bisa orang-orang yang sudah memiliki sertifikasi ya. Jadi dia dapat melakukan proses auditnya dengan benar ya. Nah, terus di sini juga ada prinsip audit ya. Nah, ini dibagi dua ya, ada yang independen dan evidence based approach. Prinsip audit independen ini ya, ini independen artinya mandiri ya. Nah, autor tidak terkait dengan kegiatan yang diaudit dan bebas dari keberpihakan dan konflik kepentingan ya. Nah, jadi independen ini bebas ya, orangnya lepas. Jadi dia tidak ada hubungannya ya dengan sesuatu yang akan diauditnya ya. Nah, misalnya kalau kita ingin mengaudit Puskom ya, apakah server, jaringan dan lain sebagainya, kalau kita petugasnya berasal dari Puskom itu sendiri ya, nah itu kan tidak independen ya. Jadi nanti jeruk makan jeruk ya. Nah, akhirnya hasil auditnya tidak objektif. Jadi audit itu independen ya, dia mandiri, tidak terkait dengan kegiatan yang diaudit dan bebas dari tekanan-tekanan atau konflik kepentingan ya. Yang kedua adalah evidence based approach ya, pendekatan berdasarkan fakta. Metode yang rasional untuk mencapai kesimpulan audit yang dapat dipercaya dan terjaga konsistensinya melalui proses yang sistematis ya. Nah, ini pendekatan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah pengelolaan program audit ya, atau biasa dengan istilah manajemen audit program. Nah, pengelolaan program audit ya, yaitu pertama pembuatan rencana program audit ya. Jadi dibuat dulu rencana apa yang akan dilakukan ya, program-programnya seperti apa yang akan dilakukan. Terus melakukan implementasi terhadap program audit ya. Jadi yang tadinya kita rencanakan programnya selanjutnya kita implementasikan. Terus kita lakukan monitoring ya, pemantauan dan peninjauan program audit. Terus meningkatkan program audit ya. Setelah kita lakukan monitoring ya dan peninjauan, tentunya kita ingin melakukan peningkatan-peningkatan terhadap program audit yang sedang berjalan. Selanjutnya ini adalah pengelolaan program audit ya. Nah, pengelolaan program audit itu dimulai dari perencanaan program ya. Terus kita harus sudah buat rencananya, kita akan melakukan audit secara menyeluruh ya. Misalnya Puskom Unri ya, kita sudah rencanakan pada pertengahan bulan Desember misalnya. Terus kita akan cari ya siapa auditornya ya, siapa yang akan melakukan audit itu, lembaga apa ya. Nah, kita melakukan penunjukan auditornya. Terus selanjutnya melakukan persiapan ya, melakukan checklist ya, item-item atau poin-poin atau benda apa saja yang akan dilakukan audit. Terus tinjauan dokumen ya. Nah, terus mempersiapkan jadwal audit ya. Nah, kapan pelaksanaannya ya. Terus di sini ada acara pembukaan dulu ya dengan lembaga yang akan diaudit. Terus nanti akan didapatkan temuan-temuan ya dari proses audit tersebut. Apa saja temuan-temuan yang kita dapatkan ya. Mungkin servernya, ruangannya tidak ada pendingin ya. Nah, misalnya seperti itu. Atau plafonnya sudah banyak yang berlubang sehingga dikhawatirkan bisa masuk
binatang lain seperti tikus dan lain sebagainya yang akan menggerogoti pengkabelan semua kabel-kabel yang ada di ruang server tersebut, atau tabung pemadam kebakarannya tidak ada ya di dalam ruangan tersebut jika terjadi kebakaran. Terus proses checking ya. Nah, dan terakhir adalah closing ya. Nah, setelah itu akan dilakukan rangkuman ya, merangkum semua hasil yang diperoleh selama melakukan proses auditing ya. Nah, dan selanjutnya membuat laporan audit ya. Nah, dari laporan audit yang telah dibukukan ya, yang telah dibuat dalam satu laporan komplit ya, itu nanti harus dilaporkan kepada pihak manajemen ya, pada pimpinan dari lembaga tersebut. Nah, apa tindakan yang akan mereka lakukan ya. Jadi dalam proses audit, auditor hanya memberikan rekomendasi ya. Jadi dia tidak melakukan sesuatu, misalnya dia menemukan suhu ruangan pada sebuah ruangan server itu terlalu panas ya, sehingga nanti berisiko untuk terjadinya kebakaran ya, meledak dan lain sebagainya. Jadi seorang auditor dia tidak akan meminta secara langsung ya dipasang alat pendingin pada ruangan tersebut ya. Nah, tapi dia hanya memberikan rekomendasi ya atau laporan-laporan kepada pihak manajemen. Nanti pihak manajemen yang akan mengeksekusinya. Nah, ini beberapa aktivitas ya, aktivitas audit. Nah, aktivitas audit itu diawali dengan inisiasi ya, audit ya, untuk melakukan awalan proses audit. Terus meninjau semua dokumen-dokumen yang ada ya. Jadi semua dokumen-dokumen yang ada, misalnya dokumen untuk pengoperasian sebuah server ya. Nah, terus kita lihat dokumen yang kita baca, apakah semua yang berjalan itu sesuai dengan yang ada di dalam dokumen ya, atau di situ ditemukan adanya perangkat-perangkat switch ya, misalnya untuk membagi apa ya, membagi bandwidth ya, terus ada firewall dan lain sebagainya. Nah, kita harus cek dulu dokumentasinya seperti apa. Terus menyiapkan on-site audit ya. Nah, jadi sebelum kita datang langsung ke lokasi audit ya, ke benda yang akan diaudit, nah, tentunya tadi dilakukan pratinjau untuk dokumen ya. Terus melakukan on-site audit. Nah, melakukan proses audit langsung pada objek yang akan diaudit. Terus selanjutnya pelaporan audit ya. Nah, terus menyelesaikan audit dan audit follow up ya. Nah, apa follow up yang direkomendasikan untuk manajemen lembaga atau perusahaan tersebut. Yang pertama inisiasi audit ya. Nah, pada proses inisiasi ini ada proses untuk penunjukan ya, siapa yang akan menjadi tim leader ya, siapa yang jadi pemimpin ya atau ketua di dalam tim audit tersebut. Terus menetapkan tujuan ya, lingkup dan kriteria audit ya. Ruang lingkupnya apa saja yang akan kita lakukan audit ya. Apakah hanya ruang server saja, apakah bagian jaringan saja, atau keseluruhannya dan lain sebagainya ya. Itu juga kriteria audit yang akan dilakukan. Menentukan visibilitas audit. Nah, jadi kita harus melihat kemungkinan ya daripada audit-audit yang akan dilakukan ya, visible ya, visibilitas. Terus pembentukan tim audit.
Nah, tadi sudah ada tim leadernya ya. Nah, selanjutnya ada proses pembentukan tim audit ya. Berapa orang tim ya, anggota tim yang ada di dalam tim tersebut. Terus melakukan kontak dengan auditi ya. Nah, melakukan kontak dengan orang-orang yang akan diaudit ya, atau orang-orang yang menangani atau menghandle perangkat atau peralatan yang akan kita audit. Nah, selanjutnya meninjau dokumen. Nah, di sini kegiatannya adalah menentukan kesesuaian sistem dengan kriteria audit ya. Nah, jadi dari sistem yang berjalan itu kita tentukan ya kesesuaiannya dengan kriteria audit. Nah, misalnya untuk sebuah server ya yang ada itu ketentuan atau kriterianya adalah prosesor misalnya paling rendah adalah i5 ya atau i7 ya, i7 ya atau i5. Terus RAM yang sesuai dengan kriteria itu adalah minimal 8 GB ya. Nah, jadi kita cek kesesuaiannya dengan kriteria audit. Sesuai enggak dengan yang ada di lapangan ya. Terus auditor boleh melakukan on-site visit ya. Dia boleh datang langsung ke tempat yang akan diaudit. Bila dokumentasi belum memenuhi persyaratan ya, tim leader menginformasikan hal tersebut kepada auditi ya. Terus menyiapkan on-site visit. Nah, ini di sini termasuk rencana atau jadwal audit ya, tujuan, lingkup dan kriteria audit. Terus waktunya kapan dan berapa lama ya audit itu akan dilakukan. Tim auditor ya, pastikan tidak ada auditor yang mengaudit bagiannya sendiri. Nah, ini yang tadi jeruk makan jeruk ya. Jadi dia harus mengaudit ya bagian lain, bukan bagiannya sendiri. Terus ada wakil auditi. Nah, menyiapkan on-site visit, tugas lainnya adalah penugasan untuk tim auditor ya. Nah, ini untuk tugas lead auditor ya. Merencanakan audit serta menggunakan sumber daya secara efektif. Mengelola dan mengarahkan anggota tim audit, memimpin audit, mencegah dan memecahkan masalah. Ya. Nah, biasanya masalah-masalah yang timbul di lapangan itu ya dikomunikasikan ya, didiskusikan. Nah, nanti tugas lead auditor untuk memecahkan masalah tersebut. Menyiapkan dan menyelesaikan laporan audit. Selanjutnya adalah aktivitas audit. Nah, menyiapkan on-site visit ya. Nah, ini tugas untuk para tim auditor ya atau tugas auditor. Bekerja sama dan membantu lead auditor melakukan tugas-tugas audit, mempersiapkan dokumen kerja atau pendukung, mencatat hasil observasi ya, hasil pengamatan, dokumen ya dan record, hasil wawancara serta bukti audit lainnya. Ini tugas dari auditor ya. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan on-site visit untuk penugasan tim auditor ya. Ini tugas auditi ya. Bekerja sama dan membantu tim audit menyediakan waktu ya. Nah, jadi terkadang pada saat kita melakukan audit tersebut, orang-orang yang menangani perangkat-perangkat terkadang dia terlalu sibuk ya. Nah, jadi dia harus menyediakan waktu ya untuk bisa berdiskusi dengan tim auditor. Menjamin kehadiran personal untuk kelancaran audit. Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung audit ya. Nah, jadi orang-orang yang memegang perangkat tersebut dia harus menyiapkan dokumen-dokumennya. Bekerja sama dengan tim audit untuk mencapai sasaran audit. Memberikan keleluasan kepada tim audit ya, untuk mengaudit bagian atau informasi tertentu. Terus selanjutnya meninjau hasil temuan audit dan membuat persetujuan dengan tim audit untuk perbaikannya. Ini untuk tugas auditi. Terus menyiapkan dokumen kerja
Nah, itu ada manual QMS namanya ya. Terus prosedur terkait apa saja prosedur yang sudah ditetapkan oleh organisasi itu, instruksi kerja terkait. Nah, instruksinya seperti apa ya dari pimpinan. Oke. Nah, selanjutnya dokumen pendukung ya. Nah, dokumen pendukung misalnya sheet ya. Terus menyiapkan dokumen kerja ya. Nah, ini ada checklist yang harus kita siapkan ya. Alat bantu, misalnya kita memerlukan alat bantu apa? Apakah misalnya kita memerlukan LAN tester ya, alat LAN tester, atau kita memerlukan multimeter ya, atau kita memerlukan kamera ya, flash disk dan lain sebagainya. Terus daftar pertanyaan kunci. Nah, kita sudah buatkan daftar pertanyaannya. Pengingat waktu ya, daftar rujukan, pengingat waktu, bahan untuk membuat laporan, dan ada ruang untuk mencatat ya. Nah, jadi tim auditor itu dia harus disediakan ruangan sendiri ya untuk melakukan pencatatan. Menyiapkan dokumen kerja ya. Nah, ini tadi yang checklist ya. Nah, pola dari checklist itu ya, ada pertanyaan ya di checklist itu. Pertanyaannya apa ya, siapa, kapan, yang mana, di mana, bagaimana. Nah, ini harus dijawab oleh auditi tadi ya. Nah, jadi auditor menyiapkannya. Opening meeting ya. Nah, pada opening meeting perkenalkan tim auditor dengan auditi ya. Jadi harus dikenalkan dulu tim auditornya siapa saja ya. Terus orang-orang yang akan diaudit itu siapa saja. Konfirmasi tujuan, lingkup, dan kriteria audit. Penjelasan metode audit ya. Metodenya seperti apa harus dijelaskan. Konfirmasi komunikasi, penjelasan metode pelaporan tingkat non-conformity. Pernyataan auditor menjamin kerahasiaan auditi ya. Nah, ini harus ada ya. Metode pengumpulan informasi ya. Nah, di sini metodenya ada wawancara ya. Bisa menggunakan open question ya, pertanyaan terbuka, atau mendengarkan ya dari jawaban para auditi, observasi kegiatan ya, meninjau dokumen, meninjau rekaman, melihat bukti-bukti yang lain. Terus metode pengumpulan informasi ya. Nah, ini perkenalan tim auditor dengan auditi ya. Oh, ini udah tadi ya. Menyiapkan onset visit metode audit. Nah, metode audit itu ada 3 ya, ada trace forward, ada trace backward ya. Terus ada 3D describe it, document, dan demonstrate. Nah, metodenya bisa menggunakan metode sampling ya. Nah, terus pilih sendiri sampelnya ya. Jadi misalnya di Puskom itu ada terdiri dari 500 perangkat ya, yang ada di situ 500 jenis perangkat. Nah, kita bisa menentukan sampel dari beberapa perangkat tersebut untuk kita lakukan audit. Jangan mencari-cari. Nah, bukan aib jika auditor tidak menemukan ketidaksesuaian ya. Dengan kita mencari titik lemah atau kelemahan dari sistem yang berjalan. Nah, temuan audit. Nah, ini ada 3 ketidaksesuaian major ya, ketidaksesuaian minor, observasi. Nah, ketidaksesuaian major itu ketidaksesuaian terhadap sistem manajemen mutu ya. Jadi dia tidak sesuai dengan manajemen mutu. Nah, dapat berakibat tidak berjalannya sistem atau berdampak pada pelanggan ya. Ketidaksesuaian minor, ketidaksesuaian terhadap sistem manajemen mutu dikarenakan tidak dipatuhinya prosedur yang berlaku ya. Jadi prosedurnya sudah ada tapi tidak dijalankan dengan benar. Observasi, potensi ketidaksesuaian terhadap sistem manajemen mutu yang jika tidak diperbaiki akan
berpotensi terhadap ketidaksesuaian. Oke, baik adik-adik, untuk pertemuan kedua malam ini ya, saya rasa cukup sampai sekian. Apakah ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan? Karena kita baru pertemuan kedua, kalau besok kita buat untuk pertemuan ketiga yang perkuliahan online, apakah bisa adik-adik? Kita mulai juga jam 8. Ya, jadi kalau besok kita ada kesempatan, kita akan adakan kuliah pengganti ya, yang kita mulai pada jam 8 malam. Baik adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya perkuliahan malam ini. Silakan adik-adik untuk mengaktifkan kameranya ya, kita akan ya screenshot kehadiran ya. Baik ya, saya hitung ya sampai 3 ya, kita screenshot. Silakan. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik ya. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lihat ya. Ya, sama.